statistik, ya seperti yang pernah kita jelaskan di awal, untuk statistik inferensial khususnya yang parametrik itu harus memenuhi beberapa uji prasyarat atau kita sebut di sini adalah uji asumsi klasik. Dari beberapa uji asumsi klasik ini harus dipenuhi ya. Contohnya kalau kita melakukan uji korelasi. Korelasi nanti itu untuk analisis hipotesis asosiatif ya, yang biasanya berbunyi hubungan, pengaruh, itu korelasi nanti. Harus apa? Uji asumsi klasiknya adalah harus normal, berarti ujinya normalitas. Kemudian linear, berarti nanti ujinya linearitas. Itu untuk korelasi. Kalau untuk regresi, yaitu normalitas, linearitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedisitas. Jadi banyak untuk syarat dari regresi. Pak, bagaimana kalau tidak memenuhi asumsi ini? Maka harus menggunakan statistik yang non-parametrik. Tidak dipaksakan ke parametrik. Nanti kalau dipaksakan bisa, tidak bisa. Tapi hasilnya nggak maksimal. Atau pengaruhnya nanti ketemu sangat kecil atau negatif atau tidak signifikan. Kemudian untuk uji T atau t-test, ya, ini harus melakukan uji normalitas dulu, kemudian homogenitas. Semuanya ini ya termasuk ada ANAVA, ANACOVA, ini yang utama adalah uji normalitas. Makanya nanti kita contohkan untuk uji yang normalitas, yang paling utama. Karena kemarin kan kita juga sudah jelaskan ya, ada parametrik dan non-parametrik. Ciri khususnya adalah kalau parametrik datanya harus normal. Kalau yang non-parametrik boleh datanya tidak normal. Berikutnya, yang pertama adalah uji normalitas. Ya, sudah pernah juga kita singgung, kalau data yang normal itu kita buat sebuah grafik atau bagan, itu bentuknya akan seperti sebuah lonceng atau bel atau gentah. Ya. Jadi bentuknya seperti lonceng ya. Sudah pernah kita gambar kemarin. Jadi ada ekornya di kanan kirinya ya. Kemudian tengahnya itu seperti lonceng gini, lebih tinggi yang paling tengah, tapi bentuknya simetris ya. Kalau datanya tidak normal, biasanya akan bentuk kemiringan ya, ada miring ke kiri atau kita sebut squiness ini ya, positive valley squiness. Jadi memiliki frekuensi yang relatif banyak di sebelah kiri. Dan ujung kurva cenderung meruncing ke kanan. Baliknya, kalau miringnya ke kanan atau kita sebut negatively squiness, ya, memiliki frekuensi yang relatif banyak di sebelah kanan. Dan ujung kurva akan cenderung meruncing ke kiri. Terus kemudian, bagaimana Pak kalau datanya ini tidak normal? Biasanya data itu kan kita ambil dari beberapa responden. Makanya kemarin ya masih ingat kalau kita menghitung ukuran sampel dari sebuah populasi, jangan mengambil ngepas ya. Misalkan sampelnya butuh 100, ya tetap 100 jangan, kita lebih 130 atau 150. Jaga-jaga ada data yang error ya. Ada responden yang tidak melihat instrumennya, tiba-tiba dicentang gitu. Ditanya jawabannya semuanya sangat baik, sangat baik, sangat baik. Padahal ada kalimat negatifnya ya. Maka untuk itu, untuk menghindari terjadinya data yang tidak diperlukan, jadi kalau kita misalkan ketemu datanya tidak normal, jangan langsung dibuang ya. Kita pilih dulu. Yang kita pilih adalah data yang sekiranya pengganggu ya, residu, data yang paling berbeda dengan data yang lain, itu kita buang. Setelah kita buang, baru kita uji lagi normalitas. Oh, kok masih belum normal, uji lagi. Ya. Sampai biasanya ketemu data-data yang kurang bagus itu akhirnya akan dibuang.
sampai ketemu datanya normal. Tapi kalau sudah dibuang Pak masih tidak normal, lah berarti harus pakai yang non parametris. Biasanya ini untuk mahasiswa yang skripsi ya, khususnya bab 4, ketemu data nggak normal itu bingung. Waduh, nggak normal gimana? Nggak usah bingung. Jadi kalau nggak parametrik pakai non parametrik. Tapi kalau masih ada sampel cadangan tadi, kita cek dulu mana sampel yang datanya sekiranya mengganggu ya, atau paling berbeda dengan data yang lain. Maka kita buang dulu, kemudian tes normalitas lagi, masih belum normal buang dulu lagi sampai data-data yang tidak sesuai itu hilang. Maka datanya bisa menjadi normal. Untuk pengujian normalitas biasanya bisa menggunakan uji chi kuadrat atau chi square ya, nanti kita contohkan. Kemudian ada uji Liddy-Foss dan uji Smirnov-Kolmogorov. Kalau Smirnov ini biasanya di mata kuliah hidrologi, pada biasanya menggunakan ini untuk menguji normalitas data hujan. Sudah pernah belum uji normalitas data hujan waktu mata kuliah hidrologi? Belum. Atau belum? Belum, Bapak. Belum. Tapi sudah punya atau ambil data untuk mata kuliah itu? Datanya bersifat asumsi, Pak. Belum. Ya, nanti waktu analisis pasti butuh ya. Ini siapa ada yang angkat tangan mungkin ingin bertanya, silakan. Nggak jadi. Siapa ini Mbak Beauty? Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan? Tidak ada? Belum ya? Kalau belum saya lanjutkan. Berikutnya adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini untuk mengetahui variansi ya. Masih ingat kemarin waktu kita menghitung simpangan baku ya, kita juga menghitung varian. Jadi homogenitas ini hubungannya dengan varian. Varian apa? Antar kelompok yang diuji, berbeda atau tidak. Baiknya itu apa? Yang homogen biasanya. Yang kita cari adalah yang homogen. Untuk mengetahui variannya homogen atau tidak, nah itu butuh namanya uji homogenitas. Itu nanti kalau kalian uji T yang komparatif, yang perbandingan dua variabel atau lebih, itu ada uji homogenitas. Karena rumus untuk uji T komparatif itu ada 3. Jadi untuk memakai salah satu rumus, itu salah satu syaratnya adalah homogen atau heterogen. Kalau homogen pakai rumus pertama, kalau heterogen pakai rumus kedua, misalkan gitu. Jadi perlu uji homogenitas. Untuk membandingkan apa? Varian terbesar dengan varian terkecil. Nah, itu menggunakan tabel F. Jadi untuk uji homogenitas ini memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel yang dari populasi memiliki varian yang sama. Homogen tadi. Ya. Jadi homogen atau tidak homogen itu mempengaruhi nanti dalam penarikan kesimpulan. Karena semakin homogen itu semakin gampang. Ya. Jadi sampel kita ada asumsi bahwa sampelnya itu sudah memenuhi atau yang kemarin kita sebut sebagai representatif. Karena apa? Populasinya homogen. Berikutnya yang C ini multikolinearitas. Nah, ini kalau multikol ini khusus untuk regresi. Regresi itu uji hipotesis pada asosiatif ya. Ada 2 nanti untuk asosiatif. Yang pertama korelasi, yang kedua regresi. Kalau korelasi biasanya untuk mengetahui atau menganalisis hubungan. Ada tidaknya hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Terus kemudian kalau ingin lebih lanjut sampai ketemu pengaruh, sampai adanya persamaan yang untuk memprediksi, itu kita gunakan regresi. Regresi linear tunggal maupun ganda.
itu kita nanti butuh namanya ini uji multikolinearitas untuk khusus regresi ya, kalau yang lain tidak. Ini kalau multikolinearitasnya itu kecil ya, kurang dari 0,8 atau 0,5, maka model ini masih bisa digunakan. Tapi kalau lebih besar daripada 0,8, maka dianggap tidak memenuhi syarat ya, atau terjadi multikolinearitas yang tinggi. Yang baik itu yang rendah, yang kecil. Kalau tinggi berarti datanya kurang baik atau tidak memenuhi syarat uji multikolinearitas. Masih ingat ya kemarin kita pernah mencontohkan variabel bebas dan variabel terikat, ya. Di mana variabel bebas itu yang memberikan pengaruh, ya, memberikan menjadi sebab ya dari adanya variabel terikat, itu variabel bebas. Berikutnya yang D, ini uji linear. Linearitas itu digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel bebas atau independen variabelnya dengan variabel terikat bersifat linear atau garis lurus. Biasanya ada grafik linear, bentuknya garis. Jika tidak linear, akan atau tetap dianalisis dengan teknik statistik parametrik, maka korelasi yang didapatkan bisa sangat rendah. Meskipun sebenarnya korelasinya bisa tinggi kalau teknik statistik parametriknya diganti dengan non-parametrik. Jadi untuk uji linearitas itu untuk mengetahui hubungan antar variabel bebasnya dalam satu garis lurus atau tidak. Jadi ada garisnya nanti. Kalau menggunakan SPSS nanti bisa lewat grafik linear kelihatan. Ada kecenderungan data apakah bentuknya berupa linear atau garis atau tidak. Kalau melengkung ya berarti bukan linear. Jika tidak linear kemudian tetap dianalisis dengan parametrik, maka korelasinya bisa ketemu sangat rendah. Boleh Pak, boleh, tapi kurang maksimal ya, datanya sangat rendah. Maka kalau tidak linear atau uji linearnya itu termasuk buruk ya, maka menggunakan statistik non parametrik itu yang lebih baik. Terus berikutnya ini contoh ya. Sebelum contoh minta tolong Mbak Nadia di share yang tabel dulu, tabel statistik ya. Nah ini tabel statistik semuanya sudah ya di cek. Nah, di tabel ini ada beberapa jenis tabel. Tabel ini nanti bisa digunakan untuk analisis pengujian hipotesis, mulai deskriptif, komparatif, sampai asosiatif. Nanti yang sering digunakan itu yang tabel T. Tabel T itu 148, coba tabel 2. Nah, tabel T ini akan sering digunakan karena banyak pengujian di awal-awal kita menggunakan pengujian T atau t-test. Di tabel T ini ada DK ya, derajat kebebasan. Biasanya dengan N-1 atau N-3 ya, tergantung teknik statistik yang kita gunakan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan di sini juga alfanya ya, signifikannya. Jadi taraf signifikan itu juga mempengaruhi dari nilai T tabelnya. Itu contohnya aja, ada dua, ada uji dua pihak, ada uji satu pihak, ya, berbeda angkanya. Misalkan dua pihak, alfanya 5% atau 0,05, D-nya 4, berarti kita menggunakan T tabelnya 2,776. Jadi tarik dari sebelah kiri, kemudian alfanya dari atas, ketemu satu garis. Sekarang coba dicek
kalau DK-nya 8, alfanya 5%, uji dua pihak, ketemu berapa T-tabelnya? 2,306. DK-nya 8, alfanya 5%, uji dua pihak, ketemu berapa T-tabelnya? Ayo, berapa? Tinggal tarik ke kanan dari DK 8. Kemudian di atasnya ambil yang 5% untuk uji dua pihak. Berapa berarti ketemunya? Yang 2 koma itu, Pak. 365. 2, berapa? 365, Pak. 306. Yang mana? 365 atau 306? 306. 306 ya, agak miring ya gambarnya ya. Oke, kalau itu dua pihak, kalau satu pihak ketemu berapa? 5% satu pihak. Dengan DK-nya sama 8. 1,860. Berapa? Berapa kalau satu pihak 5%-nya? 1,860. 1,860. Jadi hati-hati ya, berbeda nilai T-tabelnya kalau menggunakan dua pihak dan satu pihak. Masih ingat ya kemarin ya? Masih ingat bedanya dua pihak sama satu pihak? Waktu materi hipotesis. Kalau dua pihak itu berarti nanti T-tabelnya itu yang menjadi kontrol penerimaan penolakan H0 itu adalah dua, ekor kanan dan ekor kiri, dua pihak. Kalau satu pihak bisa satu pihak kanan saja atau satu pihak kiri. Untuk tabel itu nanti yang sering juga digunakan itu KDS. Ini kondisinya yang Coba sekarang tabel F, Mbak, dibuka. Tabel F. Yang C kuadrat nanti sekalian contoh soal. Tabel F itu yang melebar. Nah ini tabel F ya. Beda dengan tabel T tadi. Kalau tabel F, DK-nya ada dua. Ada DK pembilang, ada DK penyebut. Ya. Dari mana angkanya? Nah, nanti waktu kita uji dengan menggunakan uji F nanti ada DK pembilangnya itu dari mana, DK penyebutnya dari mana. Kalau tabel F ini ada dua angka, yang atas itu adalah jika alfanya 5%, yang bawah itu jika alfanya 1%. Jadi kalau kita gunakan 5%, lihat angka-angka yang paling atas. Sekarang kita coba, ya kita coba. Pak, ini angkanya kalau ngeblur gimana? Bisa lewat Excel, ada. Coba nanti ngenet ya. Mencari nilai T tabel atau mencari F tabel menggunakan Excel, ada rumusnya. Ada. Ini kalau kita melihat dari angka ini, coba ya. DK pembilangnya misalkan 10, kemudian DK penyebutnya 6. DK penyebutnya 6, pembilangnya 10. Alfanya 5%. Berapa nilai F tabelnya? 4,06, Pak. 4,06 ya, 4,06.
Jadi sudah bisa ya caranya ya, ditarik dari DK pembilang, ditarik DK penyebut, ketemu satu titik ya. Terus ambil yang atas, yang baris atas. Karena yang 5%. Kalau yang bawah itu yang 1%. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya dulu atau ingin diskusi dulu sebelum saya lanjutkan ke contoh. Belum ada? Belum ada, Jadi Pak. minggu depan kita UTS ya, minggu depan ya. Jadi UTS-nya kita offline di jam sesuai dengan jam kuliah. Hari Selasa jam 9.30. Waktunya 100 menit, sifatnya open book. Jadi boleh melihat rumus, melihat buku. Ya. Materinya itu mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang. Jadi materi 1 sampai materi ke-7 ini. Pokoknya kemarin yang sudah ngerjakan latihan itu insya Allah sudah bisa. Jadi kita nggak jauh dengan apa yang sudah kita ajarkan. Kita balik lagi Pak ke materi contoh tadi. Nah ini contoh salah satu pengujian, yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini contohnya menggunakan uji Chi kuadrat. Bisa tidak menggunakan Chi kuadrat ya, bisa menggunakan Smirnov, Kolmogorov tadi atau Lindenfors bisa. Ini contohnya yang Chi kuadrat. Contoh ini dari tabel distribusi frekuensi, tapi datanya tidak ada, kita sudah menyediakan langsung hasil. Contohnya ini N-nya 80, rentangnya 665, banyaknya kelas interval adalah 7, panjang intervalnya 100, syaratnya I kali K lebih besar atau sama dengan R tambah 1 terpenuhi. X barnya itu yang nomor 5 itu X bar ya, itu rata-rata 763,25. S-nya itu adalah simpangan baku 141,81. Nah, kalau itu sudah ketemu semua, langsung tinggal kita masukkan satu persatu ke tabel. Ya, perhatikan baik-baik ke tabel. Batas kelas atau X itu kita dapatkan seperti waktu kita membuat atau menghitung min median modus ya yang dulu ya, sama membuat simpangan baku. Jadi X-nya batas kelasnya. Terus Z-nya, nah Z-nya itu kita lihat dari keterangan, nah bawah di bagian keterangan. Nah itu Z-nya itu diperoleh dari rumus X dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. Sekarang kita coba untuk baris pertama. X-nya adalah 305 dikurangi X barnya 763,25 dibagi simpangan bakunya 141,81. Silahkan dicoba, bener nggak ketemu min 3,23? Coba di kalkulator ya. 305 dikurangi 763,25 dibagi 141,81. Coba dicek. Coba cari nilai Z di baris yang pertama dulu. Gimana tadi, Con? Betul, Pak. Benar, Pak. Nah, sudah ya sama. Terus kemudian yang baris kedua coba cek juga, bener nggak itu? 405 dikurangi 763,25 dibagi 141,81.
Benar juga Pak, tapi itu dibulatkan. Min Bukan. Berapa? Dibulatkan. 2,52627. Jadi seharusnya berapa? 2, Itu dibulatkan Pak, min 2,52627. oh, berarti dibulatkan menjadi 2,53 gitu ya. Iya Pak. Itu berarti sama semua ya, sampai 1005 itu. Z-nya cara mencarinya sama. Kemudian kita menuju kolom yang kedua, yaitu FZ. Ya, FZ. FZ itu adalah luas kurva dari Z. Ya. Caranya dengan melihat tabel luasan tadi, luas kurva. Coba dibuka tabel, Pak. Tabel statistiknya. Kalau luas kurva ini sudah saya sediakan di tabel halaman ini nih. 166 bawah. Nah ini adalah tabel Z ya, yang berisi adalah daerah, luas daerah. Sekarang kita lihat pada rumus tadi atau pada tabel yang contoh tadi, itu Z-nya adalah min 3,23. Kita contohkan dua aja ya, min 323 sama yang plus, ada dua, negatif sama positif. Yang negatif kita cek 3,23. Kita balik ke tabel, min 3,23. Kita cari min 3,2 yang ada ya. Min 3,2, 3-nya dari yang atas. 0,00, 0,1, 0,2, 0,03. Nanti kita tarik garis dari 0,03 ke bawah sampai berpotongan dengan min 3,2. Ketemu belum? Ketemu berapa itu? Min 3,23. Min 3,2, 3-nya yang atas ya. Atas itu 0,003. Tarik ke bawah sampai berpotongan dengan min 3,2. Jadi ketemunya min 3,23. Itu berapa itu? 0,0006. Ketemu tidak? Ketemu ya? Jadi kita tarik dari kiri ya, min 3,2 tarik ke kanan, kemudian dari 0,03 tarik ke bawah. Jadi ketemu di satu titik 0,006. Setelah itu dimasukkan di dalam tabel yang ada di contoh soal tadi. Nah, ini. F-nya ketemu 0,006. Bentar, ada telepon bentar ya.
Ya, mohon maaf tadi ada telepon. Sampai mana tadi? Sampai itu luas tiap kelas Mas, ya? interval. Tadi yang negatif ya ketemu 0,0006 ya untuk min 3,23. Sekarang kita coba lihat yang positif, yang 1,71. Ya. Z-nya 1,71. Cari yang 1,71 yang bawah, yang positif. Nah, ini positif ini. 1,7, coba cari 1,7. Yang kiri 1,7, satunya yang atas berarti. 1,7. Nah, ini ketemu ya 1,7. Satunya berarti yang atas 0,00, cari yang 0,01.
Berapa itu angkanya? FZ-nya berapa itu? Berapa? 0,9564 ya. Ya, 0,9564. Nah, kalau sudah dapat angka itu, dimasukkan lagi ke tabel yang dicontoh tadi. Gampang ya caranya ya. Jadi kalau kita menggunakan tabel untuk bantuan tadi, tinggal kita melihat angka yang kita butuhkan, kita lihat juga di tabel. Berikutnya terusnya sampai ketemu semua FZ ya. Jadi sama caranya, lihat nilai Z, kemudian lihat dari tabel, setelah ketemu nilai FZ-nya dimasukkan ke tabel. Terus berikutnya luas tiap kelas interval. Ini caranya baris yang bawah dikurangi yang atas. Paling gampang itu ini, yang 0,0056 dikurangi 0,0006. Ya, ini kan tengah-tengah ya. Ini ketemu 0,0050. Ke bawah juga dan seterusnya. Jadi posisi yang bawah ini atau yang tabel ini itu tengah sini terus ya, ke bawah. 0,0344 dikurangi 0,0056. Nah, ini ketemu seharusnya 0,0288 dan seterusnya sampai ke bawah. Coba dicek benar nggak itu angkanya? 0,0344 dikurangi 0,0056 ketemu berapa? 0,0288 Pak. Ya, sama ya berarti ya. Kalau sudah ketemu tinggal dimasukkan di tabel. Terus kemudian kolom berikutnya ada FE ya, FE ya. FE ini adalah luas kelas interval dikali dengan N. N-nya itu apa? N-nya adalah jumlah semua sampel. 80. Sekarang kita coba dulu yang pertama, FE yang pertama. Luas kelas intervalnya itu kan 0,0050 kalikan 80 berapa? 0,4 Pak. Ya, 0,4. Berikutnya yang bawah juga 0,0288 kalikan 80. 2,304. Sama ya berarti ya. FE itu dari luas tiap kelas interval dikalikan dengan N. Dikalikan dengan jumlah total frekuensi. Sampai terakhir ya, sama caranya. Kemudian FO atau F0. FO itu adalah frekuensi absolut. Itu didapatkan dari data. Di sini datanya tidak disebutkan tapi sudah otomatis ada. Jadi frekuensi ini seperti yang sudah kita buat dulu waktu membuat tabel distribusi frekuensi. Misalkan 30 ada berapa, 30 sampai 40 ada berapa gitu. Jadi 2, 3, 5, 14, 24, 20 dan 12 itu didapatkan dari data. Nggak usah ngitung ya. Tinggal dihitung berdasarkan range rentangnya. Jadi nggak ada rumusnya, tinggal dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya untuk mencari nilai X kuadrat hitung. Ya, ini tabel yang paling kanan ya. Kolom yang paling kanan. Dengan rumus FO dikurangi dengan FE dikuadratkan dibagi FE. Kita coba yang baris pertama. FO-nya adalah 2 dikurangi FE-nya 0,4 terus dikuadratkan dibagi FE lagi dibagi 0,4. Coba apakah ketemu 6,40? Silakan dicoba. Ya Pak, 6,4. 6,4 ya. Itu caranya sama sampai ketemu seluruh data. Kemudian dijumlahkan. Ketemu di sini contohnya 9,29. 9,29 ini yang disebut sebagai X kuadrat hitung.
ke bawah, di bawah keterangan itu. Nah, ini. Di sini ada X kuadrat hitung, nilainya adalah 9,29. Jadi total atau sigma dari seluruh data yang ada di atas tadi. Kemudian dari nilai X kuadrat tabel dengan cara DK, kita tentukan DK dulu, derajat kebebasannya, dengan rumus K-3 sama dengan 7, kan KK itu kelas interval tadi, panjang kelas interval atau banyak kelas intervalnya karena 7 ya, maka K-nya kita tulis 7, 3-nya itu sudah ketentuan ya, 3. Kalau menggunakan Chi-square ini kita gunakan 3. K-3 berarti ketemu 4 ya, 7 kurangi 3, 4. Setelah itu silakan dibuka ya, tabel Chi-square. Nanti DK-nya 4 dengan taraf kesalahannya 5%. Tabel Chi kuadrat. Tabel Chi kuadrat. Berapa ini kita coba cari Chi-square ID. Nah ini ya, tabel Chi kuadrat. Halaman ini 152 ya, 152. Cari DK-nya tadi berapa? 4 ya. DK-nya 4. Kemudian taraf signifikannya 5%. Jadi DK 4 itu tarik ke kanan pas di bawahnya 5%. Ketemu berapa itu? 9,488. 9,488. Nilai itu dimasukkan ke X kuadrat tabel yang dicontoh tadi. 9,488. Karena kembali ke contoh ini ya, 9,488 dibulatkan 9,49. Kaidahnya, jika X kuadrat tabel lebih besar daripada X kuadrat hitung, nah dimana X hitungnya ini kan ketemu 9,29, berarti kan kurang dari ya, lebih kecil atau lebih besar X kuadrat tabel, maka sampel ini berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika X kuadrat hitungnya lebih besar daripada X tabel, maka tidak berdistribusi normal. Jadi ini kuncinya. Yang penting tadi kita harus mengetahui datanya, kemudian dicek luas daerah di kurva normal, terus kemudian mencari X kuadrat hitung, X kuadrat tabel dibandingkan. Jika X hitung itu kurang dari X tabel atau X tabel lebih besar dari X hitung, maka datanya normal. Jika sebaliknya, maka datanya tidak normal. Tunggu, silakan dicermati dulu untuk contoh perhitungan distribusi normal dengan menggunakan Chi-square. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Tunggu, dicermati dulu untuk contoh ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nilai FO-nya tadi dari mana, Pak? FO itu dari data, Mas. Jadi seperti dulu ya, kita data ada angka 60, 40, 80 sampai 100 misalkan. Nah, ini interval yang pertama, misalkan 40 sampai 50. Ada berapa datanya? Ada 2, tinggal itu. Jadi nggak ada rumus tersendiri, itu adalah rumus biasanya digunakan untuk data, membuat data distribusi dengan tabel distribusi frekuensi. Yang priority pertama kita dulu ya untuk penyajian data, Mas. F biasa, F frekuensi. Udah paham belum?
Oh, berarti banyaknya data yang di situ berarti ya, Pak? Ya, Yang misalkan terkait kelas kelas. universalnya 40 sampai 50. Nah, kita lihat, oh ada 41, 45, 46. Nah, berarti ada 3 gitu. Itu aja. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Jadi menghitungnya ini runtut ya, dari mulai kolom yang paling kiri sampai ke kanan. Bisa ya? Gampang ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lain atau diskusi lain selain materi ini, nggak apa-apa, silakan. Karena minggu depan kita UTS ya. Nggak ada? Sudah siap ya untuk UTS-nya ya? Sudah siap atau belum? Insya Allah siap, Pak. Harus siap ya. Kalau gitu sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, saya mau absen dulu. Sugeng Budi Ariga, Muhammad Iqbal, Jazilan, Dewa Laksa, Hadir, Pak.